Aksi damai yang dilakukan oleh Solidaritas Pemuda Domingus Mandacan atau PDM di halaman kantor Gubernur Papua Barat pada Kamis 27 Maret 2025 menunjukkan dinamika politik yang cukup menarik pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Tuntutan mereka jelas mendesak pencopotan Sekretaris Daerah Papua Barat, Dr. Andus Alibahan Tamong Mere, yang dinilai tidak menghargai kepemimpinan baru. Persoalan ini mencuat setelah beredarnya informasi bahwa Sekda telah menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial senilai 88,9 miliar tanpa sepengetahuan gubernur dan wakil gubernur yang baru saja dilantik itu. Hal ini memicu reaksi keras dari kelompok pemuda yang merasa ada tindakan yang mencederai etika pemerintahan. Namun, ada hal yang patut dicermati lebih dalam. Wakil Ketua Umum Tim Doamu, Aloysius Paulus Siep, menilai bahwa aksi ini terkesan dipolitisasi. Menurut Paulus, seharusnya gubernur dan wakil gubernur diberikan ruang untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD sebelum mengambil keputusan strategis termasuk pergantian Sekda. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan Sekda ini bukan sepenuhnya kewenangan gubernur, melainkan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pernyataan ini menarik karena menunjukkan adanya dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, ada keinginan kuat dari kelompok pemuda untuk segera melihat perubahan dalam pemerintahan, terutama dalam hal transparansi dan loyalitas pejabat terhadap pemimpin baru. Namun di sisi lain ada perspektif yang lebih realistis bahwa setiap perubahan struktural harus melalui proses yang sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Tuntutan pencopotan Sekda ini seakan menempatkan gubernur dalam posisi dilematis. Jika ia segera mengambil tindakan tegas, ada kemungkinan keputusan tersebut dianggap sebagai respon emosional terhadap tekanan politik. Sebaliknya, jika ia memilih untuk menunda dan mengevaluasi lebih lanjut, ia bisa dianggap lamban dalam menegakkan otoritasnya. Di tengah dinamika ini, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan pendekatan yang lebih bijak. Karena kritik dan aspirasi tentu sah-sah saja dalam sistem demokrasi. Tetapi sebaiknya disampaikan dengan cara yang konstruktif. Jangan sampai desakan yang terlalu cepat justru menghambat proses pemerintahan yang baru saja berjalan. Gubernur Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani tentu membutuhkan waktu untuk menyusun kabinet dan menyesuaikan langkah strategis dalam 5 tahun ke depan. Sebagai masyarakat, kita perlu mengawal kebijakan mereka dengan cara yang lebih elegan. Bukan sekedar mendesak atau menekan tanpa memperhitungkan prosedur yang ada. Yang terpenting, transparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas. Jika benar ada pelanggaran dalam penyaluran dana hibah dan bansos, maka perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas. Namun, jika ini hanya sebatas isu politik, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lebih santun dan beretika. Papua Barat butuh stabilitas politik agar pemerintahan yang baru dapat berjalan efektif. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk konflik internal, sementara masyarakat menunggu perubahan nyata yang lebih substansial.